وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقى والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ma'mun Mukri yang mungkin belum hadir dengan kita, Al-Mukarram Al-Ustaz Mukhtar Fauzi, Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Yusya Hakam SQMA yang insyaallah beliau nanti hadir di tengah-tengah kita, Al-Mukarram Al-Ustaz Oleh Ayub, Al-Mukarram Al-Ustaz Iwan Kurniawan, dan Al-Mukarram Al-Ustaz Musliman, juga orang-orang tua kita, Bapak Abdullah Somad, Bapak Haji Muhyiddin, Bapak Haji Nasir serta Bapak Daris, juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, serta teman-teman yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak-bapak sekalian. Pada malam hari ini adalah acara malam ke-7. Kita mendoakan ayahanda guru kita, yaitu almarhum al-maghfurlah Ustadz Hamdani bin Madris. Saya mewakili ibunda, Ibu Ustazah Ucun, dan juga keluarga besar Bapak almarhum al-maghfurlah Ustadz Hamdani bin Madris mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak sekalian yang bersedia hadir di tempat ini untuk sama-sama kita mendoakan almarhum ayahanda Ustadz Hamdani bin Madris. Adapun susunan acara kita pada malam yang pertama adalah pembukaan, lalu dilanjut dengan pembacaan Yasin serta tahlil, yang dalam hal ini kami mohon kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Uzi untuk memimpin Yasin dan tahlil, serta pembacaan risalah Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan nanti dibawakan oleh Ustaz Musliman. Juga yang berikutnya adalah doa Yasin dan tahlil yang kami mohonkan kepada Bapak Haji, ya, Bapak Ustadz Haji Ma'mun Mukri, dan juga nanti akan ada tausiah, dan kami mohonkan untuk doa khatmil Quran serta doa penutup, karena alhamdulillah sampai dengan malam ke-7 ini kami keluarga beserta teman-teman santri dari pesantren Asafina, pesantren Asiratus Syafi'iyah Arba'in, itu kita sudah menghatamkan 10 kali, yang kita hadiahkan pahalanya untuk ayahanda gurunda kita Bapak almarhum Ustadz Hamdani bin Madris. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari sama-sama kita buka acara kita pada malam hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah, agar acara pada malam ini lancar dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lalu masuk ke acara yang kedua, yaitu pembacaan Yasin dan tahlil yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Mukhtar Fauzi. Kepada beliau kami persilahkan. قل على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء صلى الله على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي بلغ الوصينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي يا سامع دعانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك
صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء بسم الله العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه وأثني بحمد موارده سائغة هنية مبتدئا من الشكر الجميل مطاياه وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه واستمنه الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه واستجدي هدية لسلوك السبل الوادحة الجرية وحفظا من الغاية في خضة الخطأ وخضاه وانشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف قد ضحل المسامع بغناه واستعينوا بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حمله شوران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد استاذ بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية
ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشقواه ولما تم من حمله على الراجي 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسمة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قمت يا وجه السرور بسلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسيرك والغمامة قد أظلت والملا صلوا عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربي واجعل مجتمعنا غايته حسن الختام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واهدنا من قد سألنا من عطاياك الجسام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واكرم الراح منا بلقاء خير الأنام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وابلغ المختار عنا من صلاة والسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه
Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Ustaz Musliman, Bapak serta teman-teman sekalian yang telah membacakan Yasin, tahlil serta doa. Semoga apa yang kita bacakan dan kita hadiahkan menjadi penggugur segala macam kesalahan-kesalahan ayahanda guru kita Ustaz Hamdani bin Madris, serta menjadi satu sebab di antara sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang terbaik, yang terindah bagi guru kita Ustaz Hamdani bin Madris. Meningkat ke acara berikutnya, yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Yusha Hakam HQMA. Namun sebelumnya Ustaz, mohon maaf, tadi Mama pesan, Nina juga pesan, katanya mohon dibacakan doa khatmil Quran. Alhamdulillah kemarin selama 1 minggu ini sudah dihatamkan 10 kali dari teman-teman, juga tetangga-tetangga, teman-teman santri dari Asiro, dari Asabina, semuanya sudah. Alhamdulillah. Kepada Al-Mukarram Ustaz Muhammad Yusha Hakam HQMA, dengan segala hormat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Huwallazi tawallal muhsinina bil ihsani takarruma minhu wa fadlan, wa adhaqal musiina alamal khizyi wal hawani insafa minhu wa adla. Allahumma salli wa sallim wa karim wa ta'zim ala sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah wa ala alihi wa sahbihi al-mutamassikina bil kitabi wa sunnatil ula. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akthiru dzikra hadhimil lazzat ay al-mauta, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para guru, para sepuh tokoh masyarakat, salam hormat dan ta'zim sama-sama kita panjatkan kepada guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Iwan Kurniawan SPD. Alhamdulillah beliau hadir di tempat kita, mudah-mudahan menambahkan keberkahan buat kita. Ada Ustaz Muhtar Fauzi, ada Ustaz Musliman yang tadi pamit, ada Bang Abdullah, wabil khusus keluarga besar daripada almarhum almarhumlah Ustaz Hamdani bin Madris, Ibu Uncun Hamdah beserta putra putri dan cucu-cucu beliau yang mudah-mudahan senantiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menghantarkan saya hadir di tempat ini mantu beliau Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Nabawi, sarjana hukum. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Di malam hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk hadir di tempat yang penuh keberkahan ini dalam rangka memperingati daripada 7 hari wafatnya guru kita Ustaz Hamdani. Mudah-mudahan seluruh rangkaian doa-doa yang kita panjatkan pada malam hari ini seluruhnya pahala tersampaikan kepada almarhum. Begitu pula kepada orang tua kita, sanak famili kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia mendapatkan manfaat daripada doa yang kita panjatkan pada malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Berapa lama ini? Jam
Berapa lama? Jam. Jangan, ini ada Maroko ya. Ya, jam 10 Maroko apa? Maroko Portugal, makanya jangan malam-malam ya. Malam habis nonton Argentina Belanda lupa subuh ya kan? Mana kalah lagi Belanda. Ya nanti kalau sudah lama tolong diberikan atensi, sudah cukup, sudah malam. Tapi jangan dijitak ya, udah bilang sudah malam. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagaimana maklum yang kita ketahui, almarhum guru kita Ustadz Hamdani ini sepanjang hidup beliau, bahkan sampai sebelum beliau sakit pun, kita tahu beliau merupakan guru yang mengajarkan Al-Quran, guru yang mendidik seseorang yang tadinya tidak bisa, bahkan tidak kenal huruf Arab, sampai bisa membaca Al-Quran. Mungkin sudah tidak terhitung lagi berapa banyak orang-orang yang sudah belajar dengan beliau, yang sekarang sudah mungkin lancar, bahkan sudah bagus dalam membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, yang masyhur, Nabi mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Kalau hadis sahih Bukhari ini yang menjadi barometer tentang kemuliaan seseorang di antara kita, maka tidak ada lagi orang yang lebih mulia bila dibandingkan dengan orang yang mengajarkan Al-Quran. Standarisasi Nabi ini tidak berlebihan. Kenapa? Karena memang guru Al-Quran merupakan sosok yang paling penting dan berjasa di dalam ibadah dan amal seseorang. Hadis Nabi dikatakan, au ilmin yuntafa'u bihi, sedekah jariah, amal jariah yang terus mengalir adalah ilmu yang bermanfaat. Salah satunya ini yang diajarkan oleh guru kita. Orang bisa sholat, bagus sholatnya, baca Al-Fatihahnya lancar, benar harokatnya, benar cara bacanya, sehingga ibadah-ibadah yang lain diperiksa sama Allah. Kenapa? Karena ibadah sholatnya bagus. Nabi mengatakan, awwal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat, yang diperiksa sama Allah yang pertama itu sholat. Sholat punya hukum, punya rukun, salah satunya rukun kauli, baca Al-Fatihah. Bagus baca Al-Fatihahnya. Dari mana dia bisa? Karena diajarkan sama gurunya, diajarkan sama ustadznya. Yang sekarang bapak, ibu, anak-anaknya bisa sholat dengan bagus, bahkan diterima sama Allah. Itu ada jasa Ustadz Hamdani mengajarkan anak-anak ibu bapak. Allah. Kalau nggak diajarkan, dengar dari YouTube, Alhamdulillah dibaca Alhamdulillah, Rabbil Alamin dibaca Rabbil Alamin, Rabbil Alamin dengan alif bukan ain, sehingga sholatnya tidak benar, tidak diperiksa amal ibadah yang lain, dipuntel sama Allah, matru dan fil bahar, dibuang amal-amal yang lain ke lautan karena sholatnya bermasalah. Oleh karena itu pantas kalau Nabi mengatakan orang yang paling berjasa dan terbaik di antara kalian adalah salah satunya orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Kita sering banget lupa. Kita sering banget lupa jasa guru kita. Kita menganggap guru kita yang gelarnya profesor, guru yang doktor, yang sarjana, yang habaib, para syekh yang kita pajang fotonya, dengan bangga kita katakan kita muridnya. Tapi dia lupa tidak bersyukur dan berterima kasih sama guru yang dulu pernah mengajarkan alif-alifan dan iqra sama dirinya. Emang dia bisa belajar tafsir dari mana kalau nggak bisa baca Al-Quran? Dia mau belajar fikih dari mana kalau nggak mengenal huruf Arab? Dia lupa jasa gurunya. Maka inilah termasuk penyebab kenapa murid sukar untuk mendapatkan manfaat dari ilmunya. Dia lupa jasa guru yang dulu pernah mengajarkannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, almarhum ini sudah menolong banyak orang di sini.
Saya ulang, almarhum sunnah banyak menolong orang-orang yang mungkin ada di sekitar sini. Apa buktinya? Orang tua wajib salah satunya mendidik anaknya untuk bisa baca Al-Quran. Imam Ad-Dailami mengatakan, adibu auladakum ala salasi khisalin. Ajarkan, didik anak kalian akan 3 hal. Hubbin nabiyikum, cinta kepada nabi kalian. Wa hubbi ahli baitihi, cinta kepada keluarga Nabi. Wa qiraatil Quran, ajarkan anak kalian untuk bisa baca Al-Quran. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, orang tua durhaka kepada anaknya, orang tua nggak menjalankan kewajibannya kalau dia tidak pernah mengajarkan anaknya akan baca Al-Quran. Durhaka orang tuanya. Untungnya Umar mengatakan hal ini tidak wajib langsung. Tidak wajib langsung orang tua ngajarin anaknya baca Al-Quran, nggak wajib langsung. Kenapa? Umar tahu orang Petogogan banyak yang belum bisa baca Al-Quran. Umar mampir, yang daunnya kenceng itu dia itu. Mana lulusan saya lagi? Udah saya tandain gitu. Maka kata Umar, cari guru yang bisa ngajarin Al-Quran. Untungnya ada Ustadz Hamdani yang beliau mengajarkan Al-Quran, yang anak kita titipin sama dia. Makanya kita nggak boleh menyepelekan jasa guru kita kenang. Emang bayar berapa juta kita mana? Kita ngaji ngasih berapa juta sama Ustadz Hamdani? Beliau pernah cerita pertama kali ngaji bikin lekar getok sendiri. Adaknya minta uang 1.000, dia nggak punya duit, pinjam sama adiknya uang 1.000 buat anaknya supaya diem. Nggak tahu yang mana tuh yang nangis anaknya. Tapi beliau cerita sendiri. Saya getok aja bangku, meja saya bikin lekar buat ngajar. Kita orang tua numpang nitip doang, giliran syariah lupa, ngumpet. Tapi pengen jadi anak yang soleh dan solihah. Untung beliau ikhlas. Makanya banyak anak-anaknya yang jadi dan bisa baca Al-Quran. Saya ingin bilang, bersyukur kita karena ada beliau yang menolong kita sehingga kita tidak menjadi orang tua yang durhaka kepada anak kita. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqulu anna li hadza bistighfari waladikalaka. Nabi mengatakan nanti seseorang di dalam surga derajatnya naik terus. Ustadz Hamdani naik, jasa sodako jariahnya naik. Kenapa? Banyak murid-muridnya yang masih ngamalin ilmunya, banyak yang buat hataman buat dirinya, naik terus. Tapi yang buat penasaran, anna lihaza, Ustadz Hamdan tanya gitu, ya Allah, perasaan saya udah dikasih tahu balasan buat saya ngajar ini pahalanya. Kenapa derajat saya naik lagi? Kok nikmat banget? Apa kata Nabi? Bistighfari waladikalaka. Ini sebab istighfar yang dibacakan oleh anakmu. Inilah doa, inilah Al-Quran, inilah sedekah yang dilakukan istri dan keluargamu, sehingga mengangkat derajatmu semakin lama semakin tinggi sesuai dengan amal yang dilakukan oleh anak keturunanmu. Inilah kematian yang ditunggu oleh seseorang ketika dia menutup usia, tapi anak keturunan istrinya masih ingat buat dirinya, masih sayang sama dirinya, sehingga masih mendoakan dirinya. Ini orang tua yang senang, beruntung. Kenapa? Meninggalkan anak keturunan solih dan solihah. Tapi celaka ketika mereka masih hidup saja di dunia, anaknya sudah jadi benalu buat dirinya. Buka Lampung Utara, lihat searching di Lampung Utara, anak nggak sanggup, cuma minta dibeliin rokok sama ibunya, nggak dikasih, ibunya ditusuk, ibunya dibunuh. Astagfirullahaladzim. Lari pergi ke daerah Indramayu, pengen nguasain rumah, nggak sabar, ayahnya dibunuh. Pergi ke Pondok Aren sekarang, ada anak nuntut bapaknya supaya keluar dari rumahnya. Kenapa? Dia pengen nguasain rumahnya, bapaknya nggak mati-mati, dia tuntut di pengadilan 3 raksa. Gak cukup, dia bawa ke Cirebon.
Ini yang mau kita harapin ini. Belum meninggal, anaknya udah begitu. Itu yang mau. Bukan. Kenapa bisa? Karena nggak pernah dididik agama, nggak pernah dididik. Nabi dikatakan hulukuhul Quran, akhlaknya akhlak Quran. Bagaimana mau niru Nabi? Baca Quran aja nggak bisa. Itu yang mau dibanggakan, yang bisa main komputer, yang bisa bahasa asing. Loh, justru anak itu yang menyiksa orang tuanya, gak jadi masuk surga, ditarik sama anaknya lantaran gak mengajarkan agama kepada anak. Maka bersyukur bisa kumpul anak mantu keluarganya, doain beliau, senang. Yang jadi masalah nanti buat kita, ada nggak kita mati anak turunan kita doain kita, murid kita ingat gak sama kita? Ini yang jadi masalah buat kita. Beliau mah udah enak, ditambah punya garansi Pak. Salah satu putri beliau ada yang sudah selesai hafal Quran, jaminannya enak sama Allah. Ustadz Hamdan tidak masuk surga, Ustadz Hamdan dipaksa masuk surga. Kenapa? Dia punya anak hafal Quran. Man qara'al Quran wa hafidhahu adkhalallahu al-jannata wa syafa'ahu fi asyrati min ahli baitihi kulluhum qad istaujabanna. Siapa orang yang hafal Quran, dia jaga hafalannya, yang halal dia halalkan, yang haram dia haramkan, dipaksa dia masuk surga dengan memberikan 10 tiket bonus untuk keluarga-keluarganya masuk ke dalam surga, walaupun sudah dipastikan masuk ke dalam neraka, asal sama iman dipaksa masuk surga lantaran anaknya yang hafal Quran. Siapa yang diberi 2 tiket pertama? Ibu dan bapaknya yang ditenteng masuk ke dalam surga. Beliau udah enak jaminannya, tinggal bapak semua nasibnya. Jangan tenang nonton bola, lu besok mati ditahlilin kagak. Mending kalau dikubur berdiri, bukan tiduran. Lu biarin bapak gua salib pendem aja, berdiri. Bagaimana nggak pegel coba berdiri, ngantri di satpam aja pegel, gimana dikubur berdiri apa riomil ya? Jangan tenang Pak. Tapi saya ingin mengatakan buat keluarga nggak perlu larut sedih, biasa aja. Kenapa? Ternyata almarhum di sana sudah tenang dan bahagia dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Saya boleh kisah satu lagi, masih cukup waktunya Ustaz? Lama ini ngomong kok nggak bisa baca Quran begini lama. Yang undang aja bilang terserah. Apa ya lama. Maaf. Damai Pak. Damai. Saya izin satu kisah saja terakhir gitu. Iya ini lagi ngomong. Saya pulang nih lama-lama. Iya. Belum bola kan ya? Masih jam 9, jam 10. Tenang aja. Emang orang sini punya STB? LTV semut semua aja pakai belagu. Satu kisah begini Ibu, hadirin Bapak yang dimuliakan Allah. Nabi satu waktu mau sholat subuh, Nabi nengok ke belakang. Nabi nengok ke belakang ke arah sebelah kanan gitu. Nabi diam, lalu diam lagi. Udah komat, nggak jadi sholat Nabi. Nabi nengok lagi sebelah kanan. Akhirnya sahabat nanya, Nabi sholat? Kata Nabi, iya paham udah komat sholat. Itu Sya'ban kemana itu? Sahabat Sya'ban kemana? Nabi mungkin belum sampai kali, karena sahabat Sya'ban ini rumahnya jauh, dari rumahnya ke masjid itu 3 jam perjalanan, jalan kaki. Bapak dari sini ke sini, ya Allah Bapak, saya rebo kemani sholat maghrib aja, ya Allah, sampai luar-luar yang sholat, sampai tempat ngopi itu penuh. Sedih orang sini mah. Ya bener. Betul. Lu mulu yang jawab. Kata Nabi jangan sholat dulu, tunggu nih, dia rajin banget jamaah nih. Kata sahabat yang lain, iya Nabi, karena ini sahabat Sya'ban, setiap datang ke masjid langsung sholat 2 rakaat, posisinya di sebelah kanan nggak pernah pindah. Kenapa nggak mau di tengah? Dia nggak mau ngalangin orang yang jalan, susah ngelewatin punggungnya nggak. Jadi dia minggir ke sebelah kanan, tempatnya di situ terus. Nabi tungguin nggak datang nih. Akhirnya Nabi sholat. Selesai sholat subuh, Nabi wirid. Nabi tanya, itu kemana ya temennya?
Maka salah seorang sahabat Nabi bilang, Nabi, sahabat kita yang tadi pagi meninggal, sahabat meninggal. Ya Allah, kenapa nggak WhatsApp? Kan belum ada, belum ada. Ya udah, sekarang bareng-bareng sama sahabat kita takziah, kita kesana. Singkat cerita, Nabi sama sahabat 3 jam perjalanan sampai kepada rumah almarhum yang sudah disolatkan dan sudah dikuburkan. Maka Nabi takziah, mendoakan, memberikan kesabaran. Gak lama Nabi tanya sama istrinya, wahai sahabatku, itu sebelum meninggal sahabat-sahabat ada titip pesan atau apa? Gak ada Nabi, dia gak ngomong apa-apa. Atau ada keinginan yang belum tersampaikan? Enggak Nabi, enggak. Tapi suamiku pas mau meninggal ngucapin 3 hal yang aku nggak paham dia ngomong apa. Dia ngomong apa? Dia pertama bilang, ya laitaha kanat jadidatan, ya laitaha kanat kamilatan, ya laitaha kanat katsiratan. Ngucapin 3 hal. Saya ulangin, ya laitaha kanat jadidatan, ya laitaha kanat kamilatan, ya laitaha kanat katsiratan. Ngomong itu doang yang saya hafal, saya nggak paham. Orang kalau mau meninggal dunia biasanya berharap bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah dalam akhir hayatnya, kata Nabi, dakhalal jannah. Nabi menggunakan fi'il madhi, dakhala, pasti masuk surga. Bukan fi'il mudhari yang akan enggak, tapi pasti masuk surga. Tapi kenapa sahabat itu enggak mengucapkan itu? La ilaha illallah ini ungkapan yang ringan tapi sukar. Gak semua orang yang meninggal dunia bisa ngucapin la ilaha illallah, gak bisa. Berat ngucapin itu. Tergantung kebiasaannya di dunia. Kalau yang biasa ngucapin la ilaha illallah, akhir hayatnya bisa. Tapi sahabat ini gak ngucapin la ilaha illallah, padahal punya waktu buat ngucapin. Buat sahabat yang lain, wah sayang banget kenapa gak ilaha illallah. Tapi Nabi senyum. Nabi mengatakan sahabat ini orang yang beruntung. Kenapa Nabi orang yang beruntung? Nabi menjelaskan ketika dia berkata yang pertama, ya laitaha kanat jadidatan, ya Allah celaka, kenapa enggak yang lebih bagus, yang lebih baru? Karena sahabat ini tadi pagi waktu mau sholat subuh, udaranya dinginnya mencekam luar biasa. Tapi gak surut, dia tetap mau jamaah sama Nabi. Dia pakai baju mantel double 2. Ketika sudah anget, dia keluar pintu mau sholat, dia lihat ada orang kedinginan, merasakan pilu yang luar biasa. Kalau dikhawatirkan dibiarkan bisa mati kedinginan. Apa yang dia lakukan? Dia lepaskan salah satu mantelnya, dipakaikan kepada orang itu sehingga selamat, tidak mati dan tidak kedinginan. Ketika sahabat ini mau meninggal dunia, diperlihatkan oleh Allah, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Orang yang mau meninggal dunia nanti disetel layar kehidupannya, amal-amalnya disetel semua. Allah memberikan perhatian yang besar, disetelkan video ketika dia memberikan mantel kepada orang yang kedinginan dan selamat, tidak jadi mati. Sehingga apa? Dia menyesal, ya laitaha kanat jadidatan. Ya Allah, kenapa tadi nggak saya kasih yang lebih bagus? Jadi yang dikasih kayak kita, kalau ada orang minta, yang dikasih yang jelekan. Ada orang nyoel cincin kita sebelah kanan, yang dikasih yang di dompet. Yang ini aja nih, yang ini aja nih. Pegang sorban kita, dikasih yang ini. Kita kan begitu kan, pasti ngasih yang lebih jelek. Ternyata niru sahabat yang ini. Dia ada dasarnya. Kasihnya yang biasa aja, tapi dia nyesel. Allah bilang, nih balasan kamu luar biasa, menyelamatkan nyawa orang ini, luar biasa ganjar. Tapi dia nyesel, ya Allah, coba saya kasih yang lebih bagus, pasti ganjaran lebih besar lagi. Jadi kalau ada yang minta, kasih yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yang kedua, orang ini mengatakan, ya laitaha kanat kamilatan. Ya Allah, celakalah saya. Kenapa saya nggak memberikan seluruhnya, tidak diberikan secara sempurna? Orang ini pernah dari pasar pulang kelaparan. Dia teriak kepada istrinya, "Ma, ya lapar, ada makanan apa?"
Nggak ada nasi goreng gila, nggak ada, belum ada yang jual. Ada orang sini doang nasi goreng gila, nggak ada apa-apa gitu. Bener nggak ada apa? Iya nggak ada apa-apa nih kita kalau jadi laki nih Pak, pulang kerja capek di rumah nggak ada apa-apa, kira-kira kita ngamuk ke penendang pintu. Oh bisa kita banting istri kita, oh gimana sih? Gue capek-capek nggak masak. Orang ini bilang masa nggak ada yang bisa dimakan? Dicari-cari ini sama istrinya, ada nih roti tapi udah rada keras. Kata dia, sebagian dah nggak apa-apa. Ambilin air, biar nanti rotinya saya celupin, saya makan. Baru banget doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Man min sa'il fil bab, di depan pintu ada yang ketok-ketok. Pak, tolong anak jahi, saya lapar Pak, tolong, belum makan. Baru banget mau mangan, nggak ada makanan lagi. Maka sama dia dipotong makanan itu, dibuka pintu dikasih, dia lihat dengan matanya orang yang dikasih makan geser lagi gerimis, dia makan kuyuk, dia makan, rasa senang gitu, dapat roti setengah dia makan dengan kenyang dan cukup. Orang itu bangga gitu, senang, ya Allah, manfaat bisa dimakan sama dia. Ketika meninggal, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada, Allah tunjukin nih, kau kasih makan dia sehingga umurnya jadi panjang, nggak jadi meninggal dunia. Dia bilang, ya laitana kanat kamilatan, coba saya kasih semuanya, pasti ganjarannya lebih banyak lagi. Dia nyesel. Yang terakhir dia bilang, ya laitana kanat katsiratan, ya Allah, nyesel saya, kenapa nggak saya kasih lebih banyak lagi. Dulu terakhir sebelum dia meninggal, dia lihat orang buta nggak bisa melihat, bingung mau pulang. Dia niat mau mengantarkan pulang orang buta itu, digandeng sama tangannya diantar pulang. Tapi sialnya menurut dia, habis diantar pulang ternyata rumahnya deket banget. Rumahnya deket banget, diantarin, mana rumahnya Pak, tembok biru, nyampe dia. Sama Allah nih, kamu sudah menolong orang ini, diantarkan pulang, ganjarannya ini. Kata dia, ya Allah, kenapa nggak lebih jauh lagi, nggak lebih banyak lagi, ya Allah. Kenapa? Pasti ganjarannya lebih besar lagi. Inilah penyesalan nanti yang akan timbul bagi orang yang mau meninggal dunia. Nabi dalam riwayat Imam At-Tirmidzi mengatakan, ma min ahadin yamutu illa nadima, tidaklah salah seorang di antara kalian nanti seluruhnya pas mau meninggal dunia nadima, pasti menyesal semua. Kenapa mereka menyesal ya Rasul? In kana muhsinan nadima Allah yakuna zdada. Kalau dia tahu itu perbuatan baik, pahalanya gede di sisi Allah, zdada, kenapa nggak ditambahin? Nyesel. Ya Allah, kalau cuma roti doang tadi saya kasih semua, saya bisa beli. Kalau ternyata itu nilai ibadah yang besar. Kalau cuma minuman ini ambil, ya Allah, saya nyesel. Kalau itu berkaitan kebaikan. Wa in kana musian nadima alla yakuna naza'a. Kalau itu berkaitan tentang kemaksiatan, dia nyesel, kenapa nggak saya tinggalin di kemaksiatan. Ternyata cuma lantaran godain janda doang dipandang oleh Allah sebagai kemaksiatan yang besar di hadapannya. Nauzubillah min. Mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang saya sampaikan. Dan sekali lagi bangun Pak, Ustadz Hamdan sudah nikmat di tempatnya dengan karunia Tuhan. Tinggal masalah kita semua, bisakah mendapatkan karunia yang sama, bahkan bisa lebih dari beliau. Itu PR kita, bawa pulang, mudah-mudahan jadi renungan buat kita untuk berhati-hati di dalam berperilaku dan berbuat. Ini doa khutbah Quran. Kan ada namanya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi
لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتهدي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب دعوات وامحو عنا الذنوب والخطايا والسيئات اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووافقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين واكتب السلامة علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد عليهم أجمعين اللهم بلغ ما ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين من المفسرين والمحدثين وجميع الملائكة المقربين خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ شريف هداية الله ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها بحرها وبحرها ونخص خصوصا المرحوم Ustaz Hamdani bin Mukris, Haji Umar bin Usman, Hajjah Ahsanah binti Sahab, Bapak Madris bin Sahab, Ibu Muyani binti Abdul Manaf, Syahid Umar bin Madris, Saifuddin bin Daid, Bapak Mukhlis bin Abdul Manaf, Hajjah Nafsih binti Abdul Manaf, Ratna Ningsih binti Fulan, Suhanah binti Fulan, Bapak Makri bin Rasam, Ibu Saudah binti Haji Nur, Mas Ahmad Afifi bin Mas Ahmad Ibrahim, Guru Pardi bin Makri, Nur Hasan bin Su'adi, wa khususan ulama min silsilati hadzal Qur'anil Karim min Syekhina al-Kiram Ahmad Musyafa' bin Umar ila Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufaril
النيران اللهم اجعل في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور والبهجة والحبر والمغفرة لأهل القبور إنك مالك رب غفور اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم أنزل الرحمة والشفاعة والمغفرة علينا وعليهم وعلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلنا الجنة مع الآباء والأولياء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وادخلي جنتي وادخلي جنتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Yusha Hakam SQMA atas apa-apa yang telah beliau sampaikan.